Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya yang sedang menonton. Perkenalkan, nama aku Melvin dan aku akan menjelaskan mengenai neural network. Selamat menonton. Oke, kita mulai dari teori terlebih dahulu, yaitu apa itu neural network. Neural network atau dalam bahasa Indonesia yaitu jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Neural network terdiri dari lapisan-lapisan neuron buatan yang dihubungkan melalui bobot atau weights. Jaringan ini dilatih menggunakan data untuk mengenali pola dan melakukan tugas seperti klasifikasi, regresi, dan prediksi. Lalu penerapan neural network dalam dunia nyata itu seperti dari penggunaan gambar yang dimana itu digunakan dalam computer vision yang tujuannya adalah untuk mengklasifikasi objek atau dalam gambar. Misalnya, model Convolutional Neural Networks atau CNN sangat efektif dalam mendeteksi wajah, objek, atau bahkan kendaraan di foto. Kedua yaitu pengenalan suara, digunakan dalam NLP atau Natural Language Processing dan Speech Recognition untuk mentranskripsikan suara manusia menjadi teks, seperti diterapkan di asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Dalam neural network, framework Python yang dipakai ada dua, yaitu ada PyTorch dan juga TensorFlow Keras, di mana masing-masing dari framework ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita mulai dari bahas dari PyTorch lebih dahulu, di mana kelebihannya itu adalah sangat fleksibel dan intuitif untuk penelitian dan pengembangan karena mendukung eksekusi dinamis atau dynamic computation graph, dan juga banyak digunakan di kalangan akademisi dan peneliti karena kemudahan debugging. Lalu kekurangan dari PyTorch ini adalah sedikit rumit untuk digunakan dalam produksi skala besar dibandingkan dengan TensorFlow. Lalu kita akan mulai dari TensorFlow atau Keras, di mana kelebihannya ini adalah dia API tingkat tinggi di atas TensorFlow yang membuatnya mudah dipelajari dan digunakan untuk pemula, mendukung deployment di berbagai platform termasuk mobile dan web dengan alat seperti TensorFlow Lite dan juga TensorFlow JS. Kekurangannya adalah meskipun Keras mudah digunakan, tapi debuggingnya lebih sulit karena TensorFlow menggunakan eksekusi grafik statis atau static computational graph. Lalu kita mulai dari exploratory data analysis dulu ya, yaitu atau disingkat IDEA, di mana aku menggunakan dataset Mushroom Clean. Di sini kalau misalnya kita lihat sini dataset ini tentang data jamur yang dimana bertujuan untuk memprediksi kelas jamur berdasarkan fitur-fitur numerik yang ada. Di sini juga ditulis mushroomnya clean ya, berarti sudah tidak ada data yang missing value di sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan missing value. Di sini ada cap diameter, cap shape, gel attachment, gel color, stem height, stem width, stem color, season dan juga class. Jadi total di sini ada sekitar 9 fitur yang ada di dalam dataset ini. Nah di sini kita akan sedikit lihat aja untuk ngeceknya. Ada head, shape, terus ada info juga. Tapi di sini ada data duplicate ya, total 303 data duplicate, sehingga kita akan drop saja menciptakan variabel baru. Lalu setelah itu juga kita akan sedikit visualisasi dengan menggunakan scatter plot, lalu menggunakan heat map juga. Selanjutnya kita akan mulai data split dengan splitting antara data train, data test dan juga data validation. Lalu di sini untuk mencari outlier, kita untuk cek outlier di sini ada outliernya ini di antara semua outlier, fitur-fitur ada beberapa yang memiliki outlier seperti cap diameter yang memiliki 2% outlier. Lalu untuk stem height dengan 3% outlier, stem width dengan 1% outlier, dan dengan season yang menggunakan 12% outliernya. Lalu kita akan mencoba untuk remove outlier di sini dengan menggunakan interquartile. Lalu juga tidak lupa kita menggunakan min max skala dan juga inline oversampling. Selanjutnya kita akan buat model pertama, di mana kita menggunakan TensorFlow Keras di sini, tidak menggunakan PyTorch. Dan di sini aku akan jelasin tentang berbagai layer yang akan digunakan dalam model pertama atau model awal-awalnya ya. Jadi jumlah neuron yang dipakai untuk input layer itu berjumlah 8 ya. Karena berdasarkan data fitur set di atas itu kita menggunakan 8, di mana data kelas fitur kelasnya itu di drop. Lalu untuk hidden layernya, untuk layer pertama masih sama, dia menggunakan 8 neuron. Untuk layer kedua dan ketiga ya, dia untuk fitur inputnya itu dikali 2, yaitu menjadi total 16 layer, di mana ketiganya ini menggunakan activation function ReLU dan juga optimizer Adam. Di mana di sini nilai default dari optimizer ini adalah 0,001 yang digunakan.
Lalu untuk output layernya itu kita menggunakan 2 neuron saja dan activation function-nya itu sigmoid. Di sini juga selain itu juga kita menggunakan callback-nya menggunakan early stopping, di mana early stopping ini digunakan untuk menghentikan pelatihan model lebih awal jika metrik tertentu, dalam hal ini akurasi validasi, tidak mengalami peningkatan setelah sejumlah input yang ditentukan. Oke, selanjutnya kita akan sedikit modifikasi ya di sini ya. Model modifikasi di sini untuk penjelasannya kurang lebih untuk input layer sama, dia menginput 8. Lalu untuk layer 23 dikali 2 menjadi 16, tapi di sini dengan tambahan dropout rate sebesar 0,3. Lalu ada layer 4, layer 5 dikali 4, jadi total 16 dikali 2 jadi 32 lagi, dengan dropout rate ini ditambah 0,4. Masih sama activation function-nya, yaitu dengan menggunakan value optimasinya SGD di sini, di mana nilai SGD-nya ini 0,01, di mana ini memiliki nilai lebih tinggi yang dibandingkan dengan default Adam yang dapat mempercepat pelatihan. Output layer itu 2 neuron. Activation function untuk output layer itu adalah sigmoid. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk evaluasinya, kita akan menggunakan classification report terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti ini classification report. Untuk mode pertama itu precisionnya 0,93 di sini ya. Nah, sementara untuk second model ini bisa kita lihat sini tuh sedikit lebih membaik di sini ya. Nah, untuk lebih detailnya lagi kita akan coba membandingkan saja. Dan di sini seharusnya model kedua jauh lebih baik ya dari segi precision, recall, dan juga akurasi. Jadi setelah dimodifikasi seharusnya menjadi sedikit lebih baik dibandingkan model pertama. Lalu kita akan membuat learning curve-nya, di mana ada learning curve untuk plot akurasi dan juga plot loss. Di sini kita bisa lihat sini ya, untuk validation akurasi dia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan trainnya. Untuk learning curve-nya juga sama, validation-nya ini dia seharusnya loss-nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan learning loss dari train loss. Baik, sekian untuk penjelasan dari VBL kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, sekian penjelasan tentang VBL untuk bulan September bulan ini ya. Tentang neural network. Semoga video penjelasan yang sudah aku jelaskan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.